kabar? Gue di sini. Lu di mana? Kemarin? Ya udah dibuka. Gym udah dibuka. Tapi sekolah masih tutup. Mall udah pada dibuka. Ketika dia dewasa, dia bisa memilih apa warga negara. Yeah, you gotta change. Not everybody got that change, right? Asia. Kamu itu kan yang kenal kamu tahu lah ya, orangnya kamu itu lucu terus selalu. Hai guys, ketemu lagi di YouTube channel Nagi Family. Sebelum nonton videonya, kalian harus subscribe dulu dengan menekan tombol subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Enjoy! Hai, Cindy, apa kabar? Gue di sini. Lu di mana? Baik ya. Ya gue baik lah. Gue lagi ada buat piknik kecil-kecilan nih keluar ya kan setelah beberapa bulan mendekam di rumah ya kan. Iya. Jadi kita udah lockdown udah dibuka. Jadi ya keluarlah untuk menghirup udara segar nih pemandangannya nih. Asik Ya, sih. bagus. Benar. Tapi jangan lupa pakai masker pasti kalian. Enggak sih kalau di luaran ini kan outdoor ya dan kita juga jaraknya jauh-jauh tuh. Oke. Jadi ya kita nggak pakai masker lah. Tapi kalau keluar, kalau ke supermarket atau kemana ya harus. Oke. Kalau nggak boleh masuk, nggak boleh ini. Suara gue ini nggak? Ya suara lu masih bagus, masih bisa nyanyi lah. Apa namanya? Kemana? Oh, oke. Kembali lagi. Guys, di video YouTube kali ini nih, gue mau bincang-bincang. Kenapa? Latar belakang gue, lightingnya oke? Oke. Oke. Tapi tempat tidur ya latar belakang gue, karena gue lagi sedikit sisik. Maklum, tempat tidur sendiri, bebas ngomong. Itu apa itu? Jelebab itu apa itu nempel di kuping? Ini speaker biar kau dengar suaraku dengan baik dan benar. Oke, baiklah. Guys, kali ini kita mau bincang-bincang manja dengan salah satu teman aku yang sekarang ini tinggal di mana? Say? Aku di Dubai. Dia tinggal di Dubai nih sekarang. Ya, dia bekerja di Dubai. Jadi kita mau tahu tuh kehidupannya dia, karirnya dia seperti apa, ya kan? Ini Sepdi Irawan. Hi guys, welcome to Mega Nagi Family. Apa namanya? Nagi Family YouTube channel. Welcome to Nagi Channel Family. Family. Ya oke lah. Whatever. Bilang dong suruh. Satu Nagi Family banyak-banyak. Okay, guys, don't forget after you watching this video or before that as well, you have to subscribe and follow all about Nagi Family story or channel. What the heck? Don't forget. Yes. To this side. Sok sekarang nih guys, di subscribe dulu ya. Ya. Thank you. Nah ini kita mulai dari awal aja deh ya. Kita ketemunya sama Sepdi ini dulunya kita bekerja di salah satu hotel mewah ya Say. Yep. Hotel mewah di hotel terbesar lah, salah satu terbesar di Kota Medan. Nah kita kerja bareng selama kurang lebih berapa tahun ya kita kerja bareng ya? 2 tahun ya. 2 tahun lebih lah, Cong. Lebih ya. 2 tahun lebih ya. Lebih lah. Gua aja di sana itu gue
tahun tuh di sana dari 2000 berapa ya? 8 apa 2007 ya? Pre-opening kan tahu ya? Reopening nggak banget-banget kali lah. Oh ya, aku juga nggak banget kali pre-openingnya. 9 Januari, oh nggak salah. Terus Ya aku gitu dah sekitar. kan 2011. Lah lu yang keluar dari sana lu duluan apa gua duluan ya? Lu duluan ya? Oh gitu ya. Tolong, Lu meninggalkan aku ya, Say. ya kan minta tolong Nusa mengurus semuanya. Kasih email ngasih. Masih ingat ya? Pertikaian yang hakiki. Dan bapak kita, tapi bapak kita itu di sini loh, gue ketemu dia lagi. Oh ya, yang Iya. yang ini ya. Oke. Yang semam. Ya gitu deh. Pernah ketemu Say Hi nggak? Say hello nggak? Ya selalu. Ya, kan dia ini ya director kulineri di sini. Oke. Jadi kan dia kemana-mana hotel properti ini. Ya, otomatis dong kita ketemu dan dia langsung. Jadi, wah. Oh mantan aku gitu. Oh, yang menjomblangin aku. Apa itu? Anginnya kenceng. Oke. Ya gitu guys. Jadi kita itu kenalnya dulu di Medan, kerja bareng. Dia itu di bagian kulinerinya, di pastry-nya ya. Buat kue cantik ya kan. Jadi dia ini pintar sekali di pastry-nya. Jadi kadang-kadang sih gue kerjanya di mana di kitchen sekretarisnya. Jadi ya gue kemana-mana lah, makanan aman ya kan, dessert aman. Enak banget masa-masa itu, masa-masa jaya. Aduh, kalau mau coklat melimpir dah ke pastry ya kan. Kita kok jadi cerita masa lalu ya, Say? Kok jadi curhat ya? Ya ini dah, teman lama udah jarang ketemu, nggak pernah ngobrol intens ya kan? Benar. Masa-masa jahiliyah yang, aduh nggak tahu dah. Oke. Iya benar. Nah ini kan Lebaran udah lewat nih. Aku mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri dulu nih buat kamu. Mohon maaf lahir dan batin ya kan. Gimana nih Lebaran di sana tahun ini kan? Apa ya? Semuanya merasakan hal yang beda dengan masalah ini ya kan. Corona, pandemi. Kita yang nggak di luar negeri aja nggak bisa pulang kampung gitu loh. Gimana nih perasaan kamu atau gimana nih keadaan Idul Fitri di sana tahun ini? Tahun ini ya bisa kita lihat semuanya ya berbeda jadinya. Walaupun otomatis ya dari Ramadan, situasi Ramadannya juga kita nggak bisa terlalu kumpul bareng waktu kita mau iftar bareng di luar biasanya gitu kan. Ayo kita buka puasa bareng di mana. Nah sekarang posisinya karena situasi seperti ini kita jadi yang di rumah sendiri-sendiri and virtual lewat video call or something like that. Yang nge-zoom kayak gini lah ya. And then pas Id ya kita nggak ada sholat Id bareng-bareng. Kita yang biasanya orang Indonesia kalau Lebaran di luar negeri paling nggak kita sholat Id barengnya itu di kedutaan. Ada komunitasnya ya. Kedutaan Indonesia, which is mereka membuat open house, and then not before that, sebelum open house ya kita kan sholat hari raya bersama-sama. Habis itu open house, mereka tuh open house buat kita yang pekerja dan tinggal di luar negeri. Ya, tapi tahun ini kita tidak ada, kita sholatnya sendiri di rumah. Gue sholat sendiri di rumah. Agak sedih ya, Say. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting sehat ya. Ya mudah-mudahan dah corona ini cepat berlalu. Semuanya sehat-sehat. Mudah-mudahan tahun depan bisa berkumpul lagi bersama dengan keluarga, merayakan Idul Fitri bersama, sholat Id bersama, ya kan? Insyaallah, amin. Nah ini sekarang keadaan di Dubai gimana nih setelah
lockdown di sana udah dibuka kan? Udah nggak lockdown lagi atau gimana? Masih lockdown atau gimana? Dari sejak kalau nggak salah tanggal 27 kemarin kita udah dibuka, gym udah dibuka, tapi sekolah masih tutup, mall udah pada dibuka, tapi dengan kapasitas yang memang people cannot be gathering together a lot. Masih ada peraturan-peraturan yang harus di ini ya. Ya, menjaga dipatuhin ya. Ya. Jaga jarak dan mungkin masker. Kapasitasnya juga nggak banyak, mereka harus kurang lebih kalau nggak salah 30% dari occupancy that they have. Oke. So, ya sama. Oke. Nah berarti kamu di sana nih di hotel juga ya, kerjanya di hotel juga ya, di bidang yang sama? Oke. Oke, kita di beach juga udah dibuka, park juga udah dibuka, jadi mereka. Iya sama dengan di sini juga sih, sini park dan restoran juga udah bisa dibuka, tapi kalau sinema kayaknya belum, karena kan sinema kan memang duduknya itu kan memang ya rapat kan. Ya, sinema udah dibuka. Udah dibuka juga ya? Nggak tahu sih kalau di sini belum ada pemberitahuan. Mereka jarakin tempat duduknya mungkin per 2 dulu. Oke. I didn't try it, but... Nah tanggapan kamu gimana nih tentang corona ini? Kamu ada ya pastilah ya, mungkin ada sebagian yang mungkin ngerasa corona mah, kan ada tuh video yang viral tuh sampai nangis-nangis minta maaf. Dia bilang gue mah nggak takut sama corona, kalau mau mati aja gitu kan. Ada influencer yang kayak gitu tuh, kalau kamu ngikutin, tapi aku sih udah ngikutin yang itu sih. Jadi dia bilang kayak gitu, dia ada interview sama salah satu YouTuber. Iya dia bilang sih, aduh corona mah kalau mau mati aja, ngapain gue pakai masker gitu kan. Nah kalau lu sendiri gimana, ada nggak sih ketakutan lu itu seberapa besar dan gimana sih lu cara mengatasinya gitu? Kalau boleh jujur, aku sih menanggapi corona ini bukan suatu hal yang berlebihan kayak mereka nggak takut lalala ya. Kalau aku biasa aja, maksudnya oke, kita still suatu tempat yang mana kita harus menaati peraturan tempat tersebut. Gitu. Satu demi kelangsungan kita bersama, hidup kita bersama, menjaga kesehatan masing-masing. Ya apa salahnya juga kita harus mengikuti apa yang seharusnya baik gitu, bukan malah yang meremehkan, yang overreaction. Iya, untuk kebaikan kita juga dan untuk kebaikan orang lain juga ya kan. Oke. Nah, aktivitas kamu nih, kan kalau sebelum ada corona kan, ya kerja, terus hangout sama teman-teman ya iya, terus ya aktivitas yang lainnya. Nah, aktivitas yang sangat-sangat signifikan yang mungkin sekarang ini udah sampai beberapa bulan di rumah aja yang kamu sangat rindukan, aktivitas yang sangat beda banget tuh apa sih setelah adanya corona ini? Otomatis bertemu dengan teman-teman, kumpul sama kawan-kawan kita sesama Indo, walaupun atau enggak sesama yang teman-teman yang dulu deket gitu kan, dari negara lain gitu. Ya hangout lah, paling enggak ya kita harus komunikasi, ketemu muka, face to face, jadi kita tahu kita cuma yang tekstan atau WhatsApp, right, tekstan atau video. Even video call now like this, we like excited, something like bisa mengobatin rasa rindu ya. Oke. Itulah yang penting. Nah, kan banyak nih ya, bukan sedikit orang yang mohon maaf meninggal dikarenakan corona ini ya kan. Ada juga yang masih dirawat,
Di sebagian orang mungkin ada yang pandemik ini sebagai apa ya, salah satu sebagai apa ya dibilang, jadi membuat trauma bagi mereka gitu. Mungkin ada saudaranya yang meninggal gara-gara corona. Nah, kamu sendiri ada nggak hal-hal yang membuat kamu trauma terhadap corona ini, yang membuat kamu itu aduh gini banget ya gitu? Atau ada teman kamu yang temannya teman kamu atau teman kamu cerita mengenai mungkin ada keluarganya yang terkena atau seperti apa, ada nggak yang kayak gitu? Oh ya, baru saat ini teman aku ada yang positif COVID-19. Oke. Sekarang masih di rumah sakit, masih positif. Udah 2 mingguan kalau nggak salah. Ya, so far ya kita support aja lah. Kita nggak bisa berbuat apa-apa kan. Kita dia juga nggak bisa. Kita support aja. Support dia lagi update di Instagram tuh. Kita lihat dia ya sampai sembuh, lalala. Udah berapa lama dia di rumah sakit? 2 minggu kalau nggak salah. 2 mingguan udah ya. Dia hanya positif kan ini kan corona ini banyak macam-macamnya nih. Dia bisa positif tapi dia nggak bisa ngerasakan apa-apa, tapi memang ada yang udah positif memang udah sakit atau dia udah nggak bisa napas, sesak napas atau segala macam. Kalau dia gimana tuh keadaannya dia? Waktu pertama kena. Iya, sekarang ini ya udah better. Tinggal nunggu tes aja kalau menyatakan dia itu negatif sebenarnya. Oke, jadi kalau yang pertama itu memang dia ngerasakan sesuatu gitu, merasakan hal yang beda. Sebentar sayang, suaramu putus-putus. Udah, lu dengar suara gue? Iya dengar tapi kok putus-putus. Gue nyari. Yang baru ini gimana? Oke, lanjut. Ya, itu dia. Yang aku dengar dari awal ceritanya, dia itu udah merasa nggak enak badan, yang mana mungkin tahulah kalau kita mau demam gitu ya, batuk-batuk. Dan itu dia tidak langsung dicek, nggak langsung ngecek. Itu kalau nggak salah 4 hari setelah itu baru dia ngecek, and pertama hasilnya sih negatif. Oke. Besoknya jadi positif. Oke, karena memang corona ini butuh beberapa hari ya untuk bisa kita mengetahui kita positif apa enggaknya. Kita nggak bisa langsung mendeteksi oke kamu kena corona atau segala macam ya. Dan ya mudah-mudahan. Dan yang gue dengar juga waktu ada juga hasil pemeriksaannya. Yang begitu dibilangnya negatif, rupanya positif, dan sebaliknya dibilangnya positif, rupanya negatif. Ya kita kurang tahu lah gimana pihak medis ini mengecek dengan bagaimana di mananya gitu. Iya dah. Positif. Berarti ada teman kamu, salah satu teman kamu yang terkena ya, yang membuat ada semakin ada rasa ketakutan kah gitu? Enggak setelah juga. Kamu tahu dia positif? Enggak juga sih, kita malah yang mensupport dia supaya cepat sembuh aja. Kita kan bukan menjauhi orang yang terkena sebenarnya kan. Kita harus menjauhi si penyakit itu, bukan orangnya. Bukan kita jauhin dan kita ini ya, karena banyak juga kasus yang kayak gitu. Walaupun kan nggak mungkin lo dari orang seperti itu. Siapa juga yang mau kena corona ya kan? Ya. Mana lah tahu kita lu kena corona atau tidak. Iya benar. Iya kita doain dah, semoga temannya Sefdi yang lagi masih ada di rumah sakit sekarang ya, mudah-mudahan cepat sembuh, tetap kuat, tetap semangat. Kita semua mendoakan kamu supaya cepat sehat, bisa berkumpul lagi dengan teman-teman yang lainnya, dengan keluarga, oke? Yuk, sama-sama. Oke, kayaknya ya. Kayaknya kita bicarain corona udah dulu deh. Terlalu berat, say. Salah corona. Nah,
Nah, gue mau nanya-nanya tentang Dubai nih sama lu. Lu udah berapa lama sih tinggal di Dubai? Udah bekerja berapa lama di sana? Mari kita bilang nggak soal Dubai doang. UAE. UAE. Oke. Aku di United UAE, Arab Emirates. Yes. Emirates since 2013 until now. 2013. Sampai sekarang berarti itu udah 7 tahun ya? Hah? Wow. Gile. Kalau punya anak udah anak SD lu. Nggak terasa ya. Udah 7 tahun aja. Betah ya, Say? Apa sih yang buat lu betah di sana? Apa ya? Udah niat kali ya untuk tinggal atau ya tinggal untuk mandiri lah istilahnya. However, hard time you facing or difficult time that you facing or you like you don't like, you have to accept it. Nggak selamanya Sebenarnya hidup itu indah ya, pasti ada aja masalah. bukan berarti lo senang bahagia, karena senang bahagia ya, but bukan selalu mulus ya. Selalu berliku. Itu sih aku setuju. Ya. Iya, benar. Oh, silau. 7 tahun ya. Gitu. Di mana aku bisa settle down. Berarti kamu kok sebentar putus-putus lagi nih suaranya. Kenapa gitu ya? Karena anginnya kencang atau gimana? Kayaknya. Nah, berarti kamu pilih Dubai bisa stay di sana 7 tahun itu karena kamu bisa settle down di sana, merasa nyaman. Nggak juga sih sebenarnya, di sini kan lo masih harus punya visa sendiri, visa atau visa dari sponsor lo. Nah, bukan yang settle down which is lu tinggal kayak let's say di Kanada and then after 5 years you got citizen. Itu bukan. Aku pengen yang begitu. Yes. Gitu. Oke. Kalau lu di situ gimana? Lu kan ada suami, bisa jadi citizen kan ya? Bisa jadi citizen, tapi sementara ini karena peraturannya juga berubah-berubah ya. Sementara ini sih kita harus tinggal 10 tahun minimal di sini dulu, baru kita bisa dapat ini warga negaranya gitu. Dan aku juga sih kalau ditanya mau pilih warga negara mana, untuk saat ini sih aman-aman aja sih negara Indonesia. Nggak bisa. Ya. Gimana? Bisa kan 2 keluarga negaraan? Nggak bisa ya? Nggak bisa, tapi anakku ya. Kalau anakku bisa punya 2 warga. Iya, nanti dia kalau gue nya nggak bisa, Indonesia kan belum bisa punya warga negara 2. iya. Kalau kita pilih warga negara sini, automatically warga negara Indonesia itu udah nggak aktif lagi. Iya. Terus? Kalau yang bisa itu Kalau kayaknya apa ya, Bangladesh atau apa? Gimana? Jadi kalau lo milih warga negara Prancis, and then lu balik ke Indo, istilahnya lu vacation atau menjumpai saudara keluarga, lu harus visa on arrival. Pakai visa. Iya, pakai visa. Sama kayak warga negara asing. Jadi gue udah nggak punya hak lagi di Indonesia gitu. Walaupun dulunya gue warga negara Indonesia. Harus bersambung. Seperti itu. Jadi, tapi kalau anakku iya dia punya 2 warga negara. Sekarang ini dia punya 2 warga negara. Di umur 17 tahun nanti ketika dia dewasa dia bisa memilih apa warga negaranya gitu. Jadi dia kalau mau ke Indonesia nggak perlu pakai visa, dan kalau ke Prancis pun nggak perlu pakai visa sekarang ini. Tapi nanti kalau udah di umur 17 dia harus memilih, dan dia ya tetap aja kalau dia pilih yang mana ya dia harus gitu. Baiklah, terus nih apalagi ya pertanyaan gue ya, banyak banget ya pertanyaannya. Dulu sih nggak nyata. Apa namanya? Nah, ini kan orang-orang mungkin sekelibat banyak yang tahu tentang Dubai ya kan.
Dan gue juga pernah sih kepengen kerja di sana, tapi nggak tahu kenapa ya, mungkin jalannya udah seperti ini ya. Kamu bisa nggak sebutin untuk teman-teman yang pengen kerja di Dubai gitu kan? Ada mungkin temennya atau lihat dari mana, cerita dari siapa gitu. Apa aja sih landmark di Dubai itu? Jadi apa sih ciri khas dari Dubai sendiri? Atau ya jadi landmarknya? Kalau kita bilang misalnya nih Prancis kan ada Menara Eiffel ya kan. Nah kalau di Dubai sendiri itu apa aja sih yang ada di sana? Bisa nggak kamu ceritain? Ya, kalau Dubai kan otomatis orang pada tahu gedung tertingginya itu Burj Khalifa, yang nggak sih? Burj Khalifa. Ya, Burj Khalifa. Ya itu sih Dubai Mall. Itu paling kalau orang-orang di sini kalau kenal aku Dubai, kalau aku bilang Dubai Mall, rumah kedua ya. Tiap hari ke sana ya, Say? Ngabsen? Itu waktu aku kerjanya dekatnya di Dubai Mall. Pulang kerja langsung kucuk ke main Dubai Mall. Ngapain tahu? Main Pokemon. Ya ampun, rumah kedua. Oke, itu. Terus kalau hotel, kayaknya hotel di sana yang oke dan ini biasanya sih kalau yang aku tahu ya Jumeirah bukan ya? Yang di tengah laut gitu, itu apa sih hotelnya? Burj Al Arab. Iya itu ya. Kalau Jumeirah bukan yang grupnya Jumeirah. Jumeirah ya. Oke. Nah itu dia guys. Jadi kalau pengen kalau pengen melihat tower atau building bangunan tertinggi di Dubai itu ada Burj Khalifa. Burj Khalifa Burj Khalifa ya kan? Benar nggak sih? Iya. Nah itu dia. Nah ketemu sama Sepdi dah di sana, diajak jalan-jalan kemana-mana. Ada guide. Itu tempatnya luas dan kalian harus rela berjalan kaki kalau mau sama saya mengelilingi Dubai Mall. Oke, jangan malas ya jalan kaki ya, harus ini. Oke, nah sekarang gue mau nanyain pencapaian lu nih. Selama kita kurang lebih udah berapa tahun lah ya, puluhan lah kalau bisa dibilang kita kenal, walaupun kita nggak intens komunikasi apa segala macam. Gue pengen tahu nih selama lu kerja ini atau ya sekarang udah tinggal di Dubai, pasti kehidupannya lebih meningkat ya dari sebelumnya. Pastinya aku percaya sih itu. Mudah-mudahan terus meningkat lagi sampai ke langit ke-7. Nah, pencapaian apa aja sih yang lu udah dapet selama ini di umur kamu, di usia kamu yang sekarang ini? Apa aja sih yang pencapaian yang kamu ngerasa bahwasanya kamu I'm proud of myself gitu loh? Apa aja? What ya? So far until now I got the position that I got until now is for going up. Okay, that's a good thing. Yeah, and if you ever seen my first commercial that I got, if you see my first commercial that I got in Dubai, that's the one that I'm really, really surprising and that I'm really, really proud and thank God I got that. Amazing commercial, even though it's just like 1 minute. Social media
but it's very memorizing for me. Oh, yang itu yang kemarin lu dapat iklan itu bukan? Ya, gue juga surprise banget sih gue. Wow, Safety bakalan jadi Airtong gitu kan ya, say di Dubai gitu, secara bukan di Medan loh ya, di Dubai gitu loh. Wow, so proud of you. Chance the amazing experience that Yeah, you got a change. Not everybody got that change, right? As Asia. In this kind of place, Lucky you. Yeah. Like I know that. all the client looking for facing Caucasian face or some Indian face, or even the local face, which is Arabic face and Mediterranean face, and at the time they're looking for the Asian face, I got there. Yes. Ya. Terus gimana kelanjutannya? Ada kelanjutan lagi nggak mengenai itu? It's just like we are shooting only for one day, so Okay. they pay me for one day only, not for the certain, let's say that people say that loyalty, no, it's not like it. It's just like they pay one day that we shoot, that's all, and then we do also shooting for one day and all. Oke. Nah, kamu nggak mau mengembangkan di bidang itu lagi kah? Atau kamu? Apply. Yes. Iya, mudah-mudahan ya. Opportunity. So until now I didn't get yet. It's okay. At least you try. Never give up. Never give up. Never give up. Who knows, will be tomorrow you will get off after 5 minutes. Yes. I got some calls from other director for the movie. No. Ya, yeah. Oh, amin, kita aminkan. No gain without pain, ya kan? Gak ada itu kesuksesan tanpa kerja keras. Yeah, after this interview, after 5 minutes this interview, and then I got called from Yes. the client to, okay, Tadi photo shoot for this one. Of course, why not? Nothing is impossible. Lu masih ingat kan kita gaya-gaya foto dulu gimana, ya ampun. Aduh ya Tuhan, ini teman foto yang gimana ya, yang aduh cetar cenah. We can flashback. You can see that we are going to our education office. Tirawati. There is Chalik there. Oh, I'm missing that moment, you know. Iya, memang seru banget ya dulu ya. Nah, itu tadi kan yang lu ceritain, yang pencapaian lu yang udah dapat, dan things God for that. You proud of yourself because you achieve that. Nah, sekarang gue mau tanya nih, nah pencapaian apa hal-hal atau cita-cita atau keinginan yang sampai sekarang itu belum tercapai gitu, masih keinginan. Oke, yang belum tercapai, terus dapat kontrak syuting dimanapun aku berada, terus dapat tawaran foto model dimanapun aku berada. Itu belum dapat. Oke, kita doain sama-sama ya. Mudah-mudahan habis ini ada yang nelfon. Amin. Ya itu ya punya settle down somewhere. Ya kind of blessing sepertinya. Oke, mudah-mudahan ya. Amin. Mudah-mudahan lagi dah, pokoknya kita doakan yang terbaik. Yes, semuanya doakan supaya iya. Mana tahu dia bisa jadi artis internasional mengalahkan Agnes Monica? Jadi saya ya kan? Mau nikah. Agnes Monica belum. Nah, oke.
kamu itu kan yang kenal kamu tahu lah ya, orangnya kamu itu lucu, terus selalu memang benar, selalu ceria, terus ya buat rame aja di segala suasana gitu. Kalau ada lu udah ada, oh iya Septi gitu kan. Nah tapi yang aku mau tanya, kamu pernah nggak sih merasa apa namanya kesepian atau merasa sedih atau apa gitu? Karena yang kita tahu kan, oh Septi itu kalau kita ketemu wah ceria banget gitu kan. Ada nggak sih saat-saat dimana kamu sendiri atau gimana? Pertanyaan itu pertanyaan baru. Dan jawabannya ya saya kembali lagi, saya sebagai manusia saya punya feeling lonely, gitu. Saya punya bahagia, saya ada. Pasti itu ada sebagai manusia ya, normal dimanapun. Normal, yes. Nah, itu sebagai bumbu sebagai seorang manusia, or percak-perciknya itu pasti ada kesepian, apa tadi merasa sedih atau merasa gagal atau merasa kadang lebih parahnya merasa tidak berguna gitu loh. Ada kan kadang-kadang orang iya ngapain sih gue kayak gini gitu. Ya. Ada. Berarti kamu percaya ya, siapapun orangnya, bagaimanapun orangnya, setampan apa, sekaya apa, secantik apa, sesukses apa, tetap aja sebagai manusia kita punya rasa. Ada yang rasa bisa sedih, bisa marah, bisa ya kecewa. Berarti kamu agree dengan hal itu ya? Gak ada manusia yang lepas dari hal itu ya? Iya. Oke. Nah, gimana? Nah ini bagaimana cara mengatasinya? Nah gimana nih? Aku mau tanya gimana sih kamu cara mengatasinya ketika kamu merasa gagal atau sedih atau kecewa dengan satu hal, dengan orang lain atau dengan siapapun atau dengan keadaan? Apa yang kamu lakukan? Gimana kamu cara menghadapinya? Balik lagi, gue manusia, gue cuma bisa berdoa coy, dan gue sendiri gue gak ada teman-teman, gak ada yang lain, kecuali Tuhan yang Maha Esa bersama kita. Itu satu kunci yang kita harus pegang, bahwasanya kita itu walaupun kita di mana, maksudnya nggak ada saudara, nggak ada keluarga, tapi kita masih tetap ada Tuhan yang Maha Kuasa yang selalu bersama kita. Iya benar-benar. Berarti kembali lagi ke Sang Pencipta ya. Kita ya berserah, walaupun kita berserah maksudnya bukan give up, bukan pasrah, bukan yang udah dah gitu, tapi ya mengikuti alurnya Tuhan aja yang dikasih ke kita gitu ya. Ya kita dikasih masalah kita. Ya ini jarang sih orang yang dikasih masalah bersyukur ya. Itu kayaknya orang hello dikasih masalah bersyukur. Tapi kalau kita bisa berpikir lagi, kita dikasih masalah berarti artinya kita itu orang yang kuat dan kita tuh waktunya ditempa untuk lebih kuat lagi. Itu sih kalau menurut aku ya. Iya benar betul. Karena lu sekolah, lu pasti kan ada ujian untuk lu bisa lulus bener ujian dalam hidup. Nah ini nih pertanyaan gue nih, karena gue pernah sih ada kejadian yang sampai sekarang itu perlu gue pikir giling deh gue gitu. Nah gue mau nanya sama lo nih, satu hal yang sangat memalukan yang sampai sekarang itu aduh gue gila ya gitu, yang lu lakukan yang wah lu nggak berpikir bahwasanya lu bisa melakukan itu gitu loh. Ada nggak hal yang memalukan yang lu lakuin? Yang memalukan dalam arti in the positive way or terserah kamu, in the positive way, in the negative way. Apa ya so far memalukan, even the positive apa? Itu bukan memalukan menurut gue sih. Apa itu? Apa ya? Kurang paham gue kalau yang gitu, gue kurang tahu gimana. Nah, kalau gue nih, kalau lu tanya balik hal memalukan apa yang lucu sih gitu sebenarnya gitu. Nah, ini kayaknya belum ada sih gue ceritain kemana-mana. Ini kejadiannya di Medan, di hotel kita dulu tempat kerja gitu.
Tuhan, kalau orangnya lihat sih kayaknya, aduh ini anak gitu loh. Jadi gue itu dulu, gue kan naik ke atas tuh, kita kan kantor GM-nya itu kan di lantai berapa ya? Lantai 16 kalau nggak salah ya. Nah, gue kan naik lift tuh ya kan. Gue tuh nggak nyadar, Cong, kalau CCTV ada. Gue joget-joget di dalam lift. Itu gedung sebelah. Terus kita naik lift kan ya. Dulu gue bukan naik lift. Terus itu rame padat liftnya. Tahu nggak apa yang kejadian? Yang mau godaan gitu. Oh iya, gue inget. Everybody don't panic.